Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Arum Studio 55. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim Arum Studio 55 silaturahmi di dalamnya Pak Kiai Lukman Fatullah, di mana Pak Kiai Lukman Fatullah yang sudah sering Anda saksikan video-video pengajiannya yang lagi viral, yang lagi peken, itu Pak Kiai Lukman Fatullah. Alhamdulillah kami dari tim Arum Studio 55, alhamdulillah pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa silaturahmi teng dalamnya Pak Kiai Lukman Fatullah. Terima kasih. Mohon maaf Pak Kiai, boleh nanya-nanya sedikit ya Pak Kiai. Nggih. Pangapunten iki kesibukannya Pak Kiai selagi pas boten enten jadwal undangan pengaosan, biasanya teng dalem kesibukannya Pak Kiai. Ya, sebetulnya sih kalau kesibukan manusia pasti ya ada. Tapi ya wajar-wajar saja lah. Yang bisa dikerjakan ya dikerjakan. Istilahnya ya apa namanya, santai lah. Santai. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan. Untuk selain untuk kegiatan belajar mengajar ya mengisi kesibukan lah, supaya tidak jenuh, Tetap belajar terus, berjalan terus ya, tetap berjalan terus. ya. Di aktivitas pasti ada lah. Ada nggih. Monggo dilanjut. Kalau tidak ada aktivitas ya bikin aktivitas. Buat aktivitas nggih Pak Kiai ya, biar tidak jenuh. Karena di sambil nunggu tamu, kadang-kadang karena janjian dengan tamu ya, mengisi kegiatan yang sekiranya tidak membosankan, entah itu melihara ikan. Oh Pak Kiai anu nggih, pelihara ikan juga nggih. Itu ikan apa ya, kalau zaman sekarang namanya koi apa ikan. Ya di kolam sebelah itu ya, Pak Kiai. Hiburan saja. Hanya buat hiburan nggih. Menghilangkan kejenuhan. Biar fresh, tidak stres. Biar fresh ya. Nun sewu kalau biasanya jadwal Pak Kiai kan padat. Alhamdulillah ya. Padat. Biasanya undangannya sejauh mana Pak? Sejauh di mana maksudnya, undangan di mana saja biasanya paling jauh selama ini? Paling jauh ya sebelum pandemi itu ya Kalimantan. Kalimantan ya, Sumatera. Kalau yang lain, kalau Jawa Tengah ya Semarang, Jogja, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kebumen. Area Jawa Tengah ya hampir semua ya. Pak Kiai Lukman Fatullah ini yang lagi viral ini di sosmed ini piantunya, ini beliau Pak Kiai Lukman Fatullah, dia itu minimalis. Minimalis. Piantunya itu kalem banget sebenarnya. Mohon maaf ya. Ini masih boleh tanya-tanya ya Pak Kiai. Kalau tadi panjenengan ketika itu kan kalau sebelum pandemi itu sejauh dari di Kalimantan Sumatera ya, Kalimantan Sumatera. Lah untuk saat ini setelah ya walaupun ini masih pandemi tapi apa sudah ada undangan yang jauh sejauh mana? Setelah ya namanya new normal ya. Dan juga tempat ya tidak semua tempat, mungkin kalau yang zonanya zona hijau masih bisa yang penting masih tetap dalam
prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Di situ ya sudah ada namanya apa ya, kelonggaran. Ada kelonggaran ya. Dari yang bisa untuk melaksanakan dan tidak lepas dari prokes yang ditentukan oleh pemerintah. Tetap kita jalankan sesuai dengan aturan. Sebelum, berarti ini tahun kemarin mulai pandemi, berarti jadwal-jadwal Pak Kiai itu kan padat banget. Alhamdulillah. Padat banget. Pernah apa enggak itu Pak? Maksudnya ada pembatalan karena memang lagi aturan pemerintah untuk pandemi, untuk tidak boleh kerumunan itu. Oh, saking banyaknya itu. Saking banyaknya. Di awal-awal pandemi di 2019 mungkin mulai awal itu, berarti mulai bulan Maret ya kalau nggak salah, itu yang total tidak boleh untuk mengadakan kegiatan dalam arti yang mengumpulkan kerumunan. Itu ya tidak cuma ratusan yang di cancel ya. Ya. Ratusan dan lebih ya Pak. Yang total tidak ya sekitar 4 bulan. 4 bulan dalam kurun waktu 4 bulan. Setelah new normal lah, ada kelonggaran dari pemerintah, itu ada 1-2 yang sudah boleh melaksanakan. Itu pun ketat ya Pak ya. Itu pun ketat, dan melihat area zona yang hijau atau yang merah itu, kalau yang merah sama sekali tidak boleh. Kalau yang sudah zonanya hijau dan bisa mematuhi prokes, bisa menjalankan. Itu saja yang sekarang setelah pandemi ini. Berarti memang semua ya, semuanya itu tetap harus patuh pada aturan pemerintah sih. Nah, untuk jadwal-jadwal biasanya dalam sehari-hari itu biasanya ada berapa undangan, misalnya sehari semalam itu Pak Kiai? Biasanya seringnya. Kalau hari besar itu ya bisa mencapai sehari semalam 4, minimal 2. Nah, untuk membagi waktunya gimana itu? Misalnya padahal mungkin undangan itu dari tempat satu ke tempat lain mungkin jauh jaraknya. Kita udah bisa memperhitungkan dari sini ke sana mungkin jarak tempuh berapa waktu, 1 jam atau 2 jam, berarti kita sudah meminit waktu. Oh, dari sini saya jam segini supaya sampai sana tidak begitu telat. Jadi bisa meminit waktu lah. Meminit waktu. Dan kadang-kadang kita juga minta sama panitia atau yang membutuhkan saya ya harus menyesuaikan waktu saya agar kesana kesini bisa tercapai semua. Tidak mengecewakan undangan. Kita prioritaskan ya tetap semaksimal mungkin kita bisa melayani semua. Padahal misalkan 1 hari 1 malam, misalkan ada 3 undangan, misalkan pagi, siang, malam. Dan itu padahal waktunya 1 hari 1 malam itu kan padahal maksimalnya itu kan batasnya jam 12 malam selesai nggih Pak Yai. Nah, barangnya pagi, siang, malam. Itu padahal waktunya jauh sudah di manage. Berarti waktu untuk istirahat Pak Kiai kalau pas undangan jauh itu. Nah, itu kalau masalah istirahat ya itu yang paling tidak bisa menikmati lah intinya. Karena kadang berangkat pagi pulang pagi berangkat pagi sudah jadi kebiasaan ya. Berarti kan waktu istirahat Pak Kiai sing seharusnya
buat sare ya, itu kan sangat berkurang ya. Sangat-sangat sekali berkurang. Ya, karena itu tuntutan umat ya kita bismillah. Yang penting saya diberi sehat, sempat, insya Allah selalu siap. Selagi saya sehat dan sempat, insya Allah dimanapun, kapanpun siap. Selama sehat dan sempat itu yang utama. Yang utama kan sehat, sempat ya. Karena kalau sehat nggak sempat ya nggak bisa, sempat nggak sehat ya pasti tidak bisa. Dua-duanya harus ada ya, dua-duanya. Sehari semalam undangan sampai 3 lokasi, kadang itu jauh-jauh. Misalkan pernah nggak Pak Kiai, misalnya pagi di daerah mana, terus siangnya harus jauh, terus usai itu malamnya ibarat kembali lagi dekat lokasi yang pertama pagi. Pernah ya. Saya pernah naik Dieng itu sehari 2 kali. Naik Dieng ke Dieng ya, sehari 2 kali. Pagi saya naik, terus yang siangnya saya di Temanggung, malamnya lagi ke Dieng lagi. 2 kali sehari itu. Sehari 2 kali naik Dieng itu karena undangannya jadwalnya padat. Pagi acara di Dieng, seusai itu ke Temanggung, dari Temanggung berangkat lagi ke Dieng, udah lain lokasi tapi ya lain lokasi. Siang malam itu kadang untuk yang siangnya itu malah jauh, tapi malamnya dekat lokasi yang pertama lagi, ini diantaranya seperti itu. Dan niki nun saya Pak Kiai, menurut Pak Kiai untuk kadang ini kan banyak ya Pak Kiai, nun sewu ada suatu permasalahan ada suatu yang rame di medsos, terus apalagi itu intinya untuk menanggapi umat yang kadang terkocar-kacir informasi maupun kadang beda pendapat antara ada pendakwa satu dan yang lainnya yang kadang kurang pas di masyarakat itu, yang mungkin kaku apa keras gitu. Tapi kalau Pak Kiai sendiri untuk menanggapi hal-hal seperti itu gimana? Apa fleksibel saja atau gimana? Ya, kalau saya sih menanggapinya itu ya fleksibel dalam arti kita harus bisa memilah dan memilih, karena semua itu dengan dasar. Jadi kita harus dewasa dalam menanggapinya dan jangan mudah terprovokasi. Insya Allah dengan demikian kita cerdas, insya Allah kita bisa menguasai hal-hal yang tidak sesuai atau tidak diinginkan. Insya Allah dengan begitu semua akan jalan dengan baik dan selalu mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan tidak saling menjatuhkan. Itu yang terutama dalam kita mensikapi satu dengan yang lain. Kita cari kesamaannya dan jangan kita perkeruh perbedaannya. Semua punya dasar masing-masing. Itu yang jadi tanggapan saya. Dalam situasi ini kan masih pandemi, namun kan ya sudah bisa berjalan untuk acara-acara pengajian. Ya. Pernah apa enggak Pak? Pernah apa tidak? Yang intinya pas lagi acara pengajian, di situ lagi pengajian belum selesai, tapi ada aparat yang datang untuk membubarkan. Pernah apa tidak Pak? Kalau sekarang belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau awal ada pandemi, lagi apa itu namanya, hangat-hangatnya cara penyakit kayak nemen-nemen lah nanti itu pernah, tapi saya belum datang ke lokasi. Jamaah sudah ada yang hadir, disuruh bubar sama tim petugas COVID.
tapi saya belum datang ke situ kebetulan. Cuma apa namanya panitia yang merasa mungkin bagaimana, tapi saya tetap datang ke situ karena saya tidak tahu kalau sudah dibubarkan oleh dari tim dari petugas. Saya tetap hadir di situ, tapi sudah tidak ada jamaah yang dari lain daerah, dari luar. Maksudnya tetap jalan tapi untuk warga situ. Ya. Yang awalnya pengunjung sudah banyak dari luar daerah situ. Ya. Tapi karena memang waktu itu lagi awalnya pandemi, terus ada petugas yang datang untuk membubarkan, petugas bubar, tapi kebetulan Pak Kiai belum rawuh. Ya, saya belum datang ke lokasi. Tapi begitu Pak Kiai sampai di lokasi, pengajian tetap berjalan tapi hanya untuk warga di sekitar situ. Ya, sama karena saya kasihan dengan warga panitia yang sudah sedemikian persiapannya berbulan-bulan, bahkan itu masakan sudah pada matang semua. Cuma syukurnya itu di situ begitu jamaah hadir itu untuk konsumsi sudah langsung dibagi, jadinya tidak mubadir. Nah, untuk mengobati kekecewaan dari panitia dan masyarakat, maka saya pengajian tetap dilaksanakan, tapi untuk khusus warga yang di setempat. Ya, tidak ada warga datang dari luar. Yang dari luar sudah dibubarkan semua. Itu satu kali itu, dan awal pandemi itu. Awal pandemi. Ya. Berarti untuk awal pandemi itu pembatalan banyak banget sih ya, ratusan. Ya. Bukan saja Anda yang kena dampaknya, semua sampai Pak Kiai saja itu ada pembatalan ratusan. Ini Pak Kiai jujur ini, Pak Kiai kan nggak pernah bohong. Pak Kiai nggak pernah bohong. Ini jangan khawatir, jangan merasa ada nggak ada yang dibuat-buat ini. Ya itu. Oh ya ini Pak Kiai, hal-hal yang menjadikan ketawa lepas dalam arti itu jamaah seperti begitu menikmati asiknya ngaji, tapi kan sambil tidak sepaneng. Nah, kadang sewu menurut Pak Kiai sendiri itu kadang kan jamaah itu jawabnya kan agak selentak. Itu menimbulkan suatu hal yang nggak pas kan menurut Pak Kiai. Itu kadang kesinggung nggak Pak Kiai? Kadang ya, kalau saya sih menyikapinya karena ini kan sifatnya pengajian umum, seremonial, bukan dalam arti satu wadah itu di pondok atau di majelis taklim yang khusus. Itu kan orang-orangnya udah khusus. Kalau seremonial itu kan umum, jadi ya berbagai macam karakter dari audien atau jamaah itu bermacam-macam. Makanya kita harus bisa memaklumi ya, yang selamat itu kok tidak dalam arti lepas dari koridor ya nggak apa-apa, malah menghidupkan suasana, menghidupkan jadi komunikatif komunikatif antara ceramah dengan audien atau jamaah gitu. Jadi tidak terlalu sepaneng dan fanatik. Ya, tidak kaku lah. Tidak kaku ya. Jadi nyambung komunikatif. Ada respon kan berarti nyambung. Dan itu ya salah satu cara untuk menghidupkan suasana. Ya insya Allah kalau di tempat-tempat pengajian ya walaupun itu celotehan, tapi kan tetap tidak semuanya sendiri lah. Pasti ada rasa tersendiri lah bagi yang mau mengeluarkan kalimat. Pasti tidak asal. Ya asal. Tidak asal. Ya walau satu dua untuk memberikan
support namanya, semangat, ya, support mungkin semangat ya. biar tidak Ya, kantuk itu mungkin. wajar saja, nggak apa-apa ya, saya memaklumi lah. Mohon maaf juga, ini kan memang banyak banget yang ditanyakan Pak Kiai. Setiap acara, entah itu acara sifatnya pengajian atau apa, kadang itu kan ada musik. Nah, ini untuk menyikapi, menurut pendapat Pak Kiai, untuk tentang musik itu kan kadang ada sebagian yang mengatakan bahwa musik itu haram, musik itu haram, kan ada Ya. sebagian. Dan menurut pendapat Pak Kiai sendiri gimana? Kalau itu namanya apa ya, semua itu memang ada dasarnya dan ada ulama-ulama yang mengarahkan ya ada. Jadi musik itu kan bisa dikatakan seperti pisau lah, tergantung kita yang menggunakan. Kalau digunakan untuk sesuai dengan fungsinya, insya Allah ya aman-aman saja, dan apa namanya, pas dengan fungsinya. Kalau sudah digunakan tidak sesuai fungsi ya itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Kalau di sini digunakan untuk ya apa namanya, mengantar dalam satu kebaikan, insya Allah kan jadi baik. Yang dari tanggapan saya. Kalau yang garis-garis keras itu ya mungkin memang sudah begini ya, begini kan. Ya kalau untuk menyampaikan dalilnya, wong itu sih sudah semua sudah tahu lah, nggak usah disampaikan, nggak nanti malah apa namanya, dari yang tidak senang malah mungkin bisa responsif negatif ya, responnya ya, negatif. Intinya ya begitu, sesuai dengan fungsinya saja. Segala sesuatu itu kalau digunakan dengan sesuai fungsinya itu insya Allah akan baik-baik saja secara garis besarnya ya. Dan bisa mengantar orang tersebut jadi dalam kebaikan kan pasti baik. Ini yang terakhir Pak Kiai, mungkin ada yang mau disampaikan, himbauan untuk masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya. Mungkin ini karena umum kan untuk semuanya. Monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan himbauan untuk semua masyarakat Indonesia umumnya, dalam hal yang sekarang ini banyak di media-media yang mencela atau menjatuhkan satu aliran dan aliran yang lain, mari kita perkuat untuk senantiasa menjaga kerukunan. Jangan kita mudah mengkafirkan orang. Kalau zaman Rasulullah adalah jelas yang diislamkan adalah orang kafir, tapi kadang-kadang sekarang yang dikafirkan malah orang Islam. Makanya mari kita jaga persatuan, kesatuan. Kita punya apa namanya, hak masing-masing. Jadi kita cari kebersamaan, persamaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju, lebih baik, dan lebih mengedepankan kerukunan untuk semua umat Islam di Indonesia. Ini yang jadi harapan saya. Matur suwun sangat Pak Kiai atas waktunya. Semoga kita semua tetap sehat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat, amin, bisa untuk menghadiri undangan-undangannya, insya Allah. Sehingga untuk para jamaah ini kan yang merindukan
mau itu hasanahnya, ini kan bisa senantiasa terpenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan ceramah-ceramahnya yang banyak sudah dikangeni sama pemirsa semua. Dan kami dari tim Arun Studio 55 mengucapkan banyak terima kasih buat Anda semua yang sudah sering menonton video-video kami, dan semoga kita semua terjaga kesehatannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.